Apakah hasil-hasil survei yang dilansir atau dipublikasikan oleh lembaga-lembaga yang bekerja di riset itu dapat dipercaya untuk kepentingan yang baik dalam konteks mengukur dan menjelaskan tentang realitas politik yang sesungguhnya? Selamat datang di channel Bukan Partai Politik, channel yang berupaya untuk mengedukasi dinamika politik di Indonesia dengan segala macam variannya. Nah, teman-teman, secara pribadi saya tertarik untuk ikut nimbrung dalam diskusi terkait dengan eksistensi survei atau salah satu pendekatan dalam metodologi yang digunakan dalam rangka untuk mengetahui sesungguhnya bagaimana opini atau pendapat publik, preferensi publik, sikap publik terkait isu-isu tertentu atau sikap terhadap pribadi-pribadi dan lembaga-lembaga tertentu. Ini menjadi sesuatu hal yang menarik bahwa kontestasi atau katakanlah pilpres atau pemilihan legislatif dan banyak hal sangat bergantung pada apa yang disebut dengan hasil-hasil survei yang bisa menunjukkan sebenarnya gambaran idealnya, kecenderungan kondisi real itu seperti apa. Hal ini bisa dijawab dengan sebuah pendekatan yang kita kenal di dalam survei. Nah, sayangnya bahwa beberapa survei itu kemudian ditanggapi secara beragam oleh masyarakat. Ada yang menaruh harapan, percaya bahwa survei menjadi salah satu pilar demokrasi, ya. Bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh belahan dunia yang menggunakan hasil-hasil survei itu atau melakukan survei dalam rangka untuk mendapatkan kejelasan tentang situasi yang katakanlah mendekatkan kebenaran, ditafsir atau diestimasi mendekati situasi real. Nah, tetapi banyak juga pihak yang kemudian meragukan bahwa hasil-hasil survei itu dapat dirancang atau didesain untuk katakanlah memenuhi keinginan-keinginan para klien atau pemesan dari survei itu. Apakah itu secara perorangan atau itu secara kelembagaan. Nah, sehingga banyak orang mengatakan memberikan label atau cap lain terhadap survei itu sebagai survei abal-abal atau survei dari tukang-tukang survei, ya. Artinya konotasi makna konotasi yang negatif terhadap para pekerja-pekerja atau para periset seperti itu. Nah, sesungguhnya sejatinya sebenarnya keberadaan survei itu seperti apa perlu kita lihat. Jadi saya kira teman-teman kita perlu mengapresiasi bahwa survei itu merupakan salah satu varian, salah satu pendekatan yang sudah teruji sebenarnya, ya, sudah teruji, ya. Dunia pengetahuan, dunia penelitian menerima keberadaan survei itu sebagai sebuah pendekatan, ya, sebagai salah satu pendekatan dalam rangka ingin mengetahui gambaran bagaimana sebenarnya ketika kita tidak melakukan riset, ya. Dengan melakukan riset tentu ada banyak keuntungan yang bisa didapat. Artinya kita lebih cepat tahu kondisi yang sesungguhnya dari apa yang kita riset. Ya, misalkan ketika kita bicara tentang pilihan siapa presiden dan cawapres, siapa presiden yang akan dipilih, siapa anggota legislatif yang dipilih, maka sebenarnya dengan melakukan pendekatan survei akan mudah diperoleh gambaran atau preferensi yang senyatanya ada, ya. Artinya idealnya ada bagaimana sebenarnya pilihan itu diarahkan kepada sosok siapa, ya. Bagaimana sikap masyarakat terhadap sebuah perkembangan isu yang bergejolak di masyarakat. Semua itu dapat ditarik kesimpulannya dengan pendekatan melakukan survei-survei terhadap satu komunitas atau populasi dengan melakukan pendekatan sistem random atau acak, ya. Tentu dengan pendekatan-pendekatan dengan ajuan-ajuan pernyataan-pernyataan yang atau pertanyaan-pertanyaan yang memang diturunkan dari satu kerangka besar teori yang bisa memayungi pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan itu
yang biasa umumnya diturunkan dalam konteks pernyataan-pernyataan atau pertanyaan skala Likert ya. Ya, antara sangat setuju, ya normal atau netral, tidak setuju sekali, dan seterusnya dengan berbagai macam variannya. Jadi itu semua kembali kepada apa yang disebut dengan moral dari surveyor itu ya. Orang yang melakukan survei itu ya punya tujuan ya, punya kredibilitasnya seperti apa. Apakah dia adalah orang yang betul-betul mencintai ilmu pengetahuan, bukan hanya mencintai money ya, bukan mencintai aspek rupiahnya atau uangnya saja, tetapi betul-betul sungguh menjadi seorang ilmuwan yang membantu masyarakat, membantu pihak-pihak tertentu ya. Sejauh ini tidak ada masalah kalau klien-klien itu seorang periset membantu seorang klien yang punya kepentingan dengan dirinya, ya ingin maju di sebuah kontestasi politik misalkan, dan dia tidak punya gambaran sama sekali terkait dengan apakah keberadaan dirinya bisa diterima oleh masyarakat atau tidak, apakah ini merupakan momentum terbaik untuk melakukan katakanlah mendaftarkan diri, mengajukan diri sebagai kandidat yang ingin dipilih. Nah, itu semuanya sebenarnya sah-sah saja. Apakah individu, apakah lembaga tertentu, atau partai politik tertentu ingin memakai jasa seorang surveyor, itu sah-sah saja. Sejauh bahwa periset ini, surveyor ini, sungguh-sungguh berpegang pada prinsip-prinsip ilmu pengetahuan atau prinsip-prinsip penelitian. Ya, misalkan betul-betul independen, ya. Tidak dependent pada suatu kepentingan-kepentingan tertentu ya. Jadi independen, temuan-temuannya itu adalah temuan-temuan yang tidak disetting sedemikian rupa untuk menyenangkan klien, tetapi sungguh-sungguh menyampaikan inilah data faktual atau data yang realistis terkait dengan kondisi yang diharapkan. Artinya bisa saja memberikan rekomendasi, mungkin inilah bahwa Bapak kalau maju, Ibu kalau maju, Anda kalau maju ke dalam kontestasi politik, maka kemungkinan besar Anda akan kalah ya, karena kondisinya seperti ini ya. Kalaupun mau tetap maju harus digunakan pendekatan-pendekatan atau strategi atau ubah strategi lah sederhananya. Atau sebaliknya, wah ini peluang untuk menang sekian persen ya, karena kelihatannya basis pemilih Bapak ada di wilayah daerah pemilihan seperti ini dan terusnya. Nah, itu semua akan membantu, memudahkan para pengguna riset atau survei itu untuk punya gambaran yang jelas. Jadi tidak buta-buta masuk ke sebuah dunia politik, dunia yang gelap, dunia yang tidak menahu tentang apakah dia mendapatkan dukung atau tidak. Karena seringkali para kontestan selalu berpikir hanya, saya ini perasaannya saya didukung, diterima oleh publik dan sebagainya, padahal kenyataannya tidak. Nah, saya kira kalau seorang surveyor itu betul-betul punya moral yang baik, punya tim manajemen yang baik, punya kepemimpinan yang baik, ya, kemudian paham dengan baik, ya, metodologi penelitian dan melakukan itu secara metodologis, ya, artinya bisa dipertanggungjawabkan, saya sangat yakin hasil-hasil survei itu akan berbicara banyak bagi siapapun yang paham dan menggunakan itu semua. Saya kira bincang-bincang sederhana kita terkait dengan seputar survei, ya, apakah survei itu bisa dipercaya? Saya mau katakan bisa dipercaya, tapi sekali lagi dia perlu divaliditas, ya. Jadi ini bagian akhir dari ini. Survei sebagai sebuah pendekatan metodologi untuk mengetahui tentang keinginan publik, situasi tertentu, ya, itu sah-sah saja, bisa dilakukan dan dapat memberikan gambaran yang baik, tetapi harus dilakukan validasi, ya. Artinya cek dan recheck selalu harus dilakukan. Oke, kita jumpa di kesempatan video yang lain di Bukan Partai Politik.